Kiper anyar timnas Indonesia Marten Pas benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai kiper jompolan. Gimana enggak, di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, kiper berusia 26 tahun itu mampu berulang kali tampil bak dewa penyelamat kala menghadapi dua tim langganan Piala Dunia, Arab dan Australia. Ya, penampilan luar biasa Marten Pas ini lantas menjadikannya sebagai idola baru bagi supporter tanah air. Mencuatnya nama Pas ini juga menjadikan nama kiper keturunan lain yakni Emil Audero Mulyadi kembali menarik dibahas. Ya, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia yang pernah digadang-gadang menjadi penjaga gawang tim Garuda. Pemain yang pernah bermain bersama Juventus dan satu tim dengan Gianluigi Buffon itu pernah diharapkan bisa melengkapi kepingan puzzle pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda. Namun bukannya direspon dengan positif, malah muncul sebuah video pendek yang memperlihatkan ayah Emil Audero seakan meremehkan timnas Indonesia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Diketahui Emil memang lebih memilih untuk berlaga di Italia ketimbang Indonesia karena menurutnya lebih bergengsi, ditambah lagi bisa bermain di Piala Eropa dan Piala Dunia. Ayah Emil pun menyindir Indonesia sebagai sebuah tim yang tidak bisa bersaing di level Asia. Sontak ucapan ayah Emil yang seperti itu membuat fans Indonesia marah sebab dinilai telah merendahkan negaranya sendiri. Memang perkataan dari ayah Emil ini ada benarnya karena faktanya beberapa tahun yang lalu Indonesia tidak bisa bersaing di Asia. Sehingga wajar saja jika ayah Emil menyarankan agar anaknya membela timnas Italia. Namun tetap saja perkataannya dinilai telah meremehkan skuad Garuda yang mana efeknya banyak fans Garuda yang malah membenci Emil. Namun merasa ada yang salah baru-baru ini ayah Emil kemudian mulai memberikan klarifikasi terutama soal situasi anaknya. Pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu juga mengungkapkan puas dengan PSSI zaman sekarang yang dipimpin oleh Erick Thohir. Menurut ayah Emil, ucapannya yang pernah viral beberapa tahun yang lalu itu hanyalah spontanitas dan tidak diucapkan resmi di depan media. Bukan saya underestimate kepengurasan PSSI sebelumnya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau sekarang, semua kemungkinan bisa terjadi. Kata ayah Emil Audero dikutip dari YouTube Hattrick. Ya, dari klarifikasi tersebut memang bisa disimpulkan prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia jelas membuka mata beberapa pihak yang meremehkan kekuatan Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia pada beberapa ajang terakhir nyatanya membuat dunia tahu bahwa tim merah putih bukan lagi tim kaleng-kaleng yang bisa dianggap remeh. Tak hanya ayah Emil, bahkan musuh bebuyutan tim merah putih sejak dulu yakni Malaysia mengakui bahwa Indonesia telah menjelma sebagai tim kuat Asia Tenggara. Publik negeri jiran bahkan menanti berjumpanya timnasnya dengan timnas Indonesia di ajang terdekat yakni Piala AFF 2024. Seperti diketahui, skuad Garuda dianggadkan akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember mendatang. Nah, di ajang ini, tim Aswan Sintayong diisyaratkan tidak menurunkan timnas senior yang biasa menjadi andalan dari sang pelatih. Timnas Indonesia senior kini tengah difokuskan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apalagi mengingat Indonesia juga tergabung di grup yang cukup berat. Sebelumnya pun Ketua Umum PSAC Erick Thohir menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara tidak lagi menjadi prioritas dari skuad Garuda. Mantan Presiden klub Inter Milan ini pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih menurut Erick Thohir bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta untuk membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Nah, ketidakhadiran para pemain terbaik timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini langsung mendapat sorotan dari negara tetangga Malaysia. Fans negeri jiran memberikan reaksi negatif atas tak diturunkannya skuad timnas senior Aswan Sintayong lantaran dianggap meremehkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Mereka merasa dengan keberhasilan tim Merah Putih memulai laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan apik, Indonesia dinilai mulai sombong. Komentar ini pun lantas disentil oleh bek timnas Indonesia Justin Hubner. Merasa panas dengan hal itu, Hubner menyebut Malaysia kini sudah tidak satu level lagi dengan timnas Indonesia.
Melihat sentilan tersebut, media Malaysia itu malah balik menyebut bahwa Justin Hubner mudah terpancing emosi dan tersinggung dengan tweet mereka yang menurutnya hanya candaan. Parahnya, mereka ini malah memberi julukan pada Justin Hubner yang terkesan meremehkan. Waktu diakui, publik negara tetangga memang tengah kalang kabut melihat perkembangan signifikan yang dialami timnas Indonesia hingga meremehkan kualitas para pemain. Ya, siapa sangka, skuad Garuda yang dulunya mungkin ciut buat hadapi tim-tim kayak Thailand, Vietnam, atau Malaysia, ini dengan tangguh menahan tim Asia bahkan langganan Piala Dunia seperti Arab dan Australia. Kesuksesan ramuan Sintayong ini memang tak lepas dari perpaduan pemain naturalisasi yang jelas memiliki kualitas jempolan. Tapi ya lagi-lagi, kehadiran para pemain naturalisasi ini emang nggak selalu disorot positif oleh beberapa pihak. Kali ini pengamat sepak bola asal Vietnam Quang Hai menilai bahwa pemain naturalisasi yang ada di skuad Garuda tak ada yang benar-benar bersinar bersama klubnya. Quang Hai juga menyebut bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia hanya bermain untuk klub yang tampil di liga yang berada pada level yang rendah di Eropa. Ia bahkan merasa bahwa pemain naturalisasi yang ada di skuad Vietnam masih memiliki kualitas yang lebih baik daripada para punggawa Garuda. Ya terus, kalau emang bener kayak gitu, mana nih buktinya? Vietnam bisa nggak samain level kita sekarang? Kualifikasi Piala Dunia akan jadi ajang bagi tim Merah Putih untuk membuktikan hal ini. Setelah semua perjalanan panjang, skuad Garuda akan datang sebagai tim yang tidak bisa dipandang remeh. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN, skuad Garuda akan coba bertarung habis-habisan di ajang tersebut dengan target mengunci posisi ketiga atau keempat klasemen demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Nathan Chuan, bek andalan STY pun menilai bahwa timnas Indonesia mampu untuk mencapai misi tersebut. Berkaca dari Piala Asia U23 2024, pemain asal Swansea City ini menilai tidak ada yang mustahil. Di ajang tersebut mereka sukses mengalahkan tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan dan bahkan lolos hingga babak semifinal hingga berhak masuk playoff Olimpiade 2024. Dia menilai bahwa ini jadi sinyal bahwa Indonesia sudah berada di level berbeda dan semua pemain cukup percaya diri. Semangat inilah yang akan coba dibawa ke timnas senior, yang mana saat semua pemain sudah satu visi dan percaya diri, maka mereka tinggal membuktikan di atas lapangan. Senada dengan Nathan, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun optimistis dengan perjalanan skuad asuhannya. Meski di atas kertas menjadi tim dengan ranking FIFA terendah, Sintayong mengatakan bahwa ranking FIFA bukan patokan untuk menilai Indonesia. Posisi ranking FIFA yang tinggi juga tidak menjamin mereka bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mudah. Sehingga dia mengakui bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih bisa berkembang dan bisa terus membaik secara ranking.